Halo Taurus, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar baik, hal-hal baik apa yang akan menyertaimu sepanjang tahun ular kayu 2576 ya. Tahun ular kayu ini akan berlangsung dari tanggal 29 Januari 2025 dan akan berakhir di tanggal 16 Februari 2026. Kita mau lihat ada kabar apa, pesan-pesan baik apa, hal-hal baik apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian di sepanjang tahun tersebut ya. Semoga ini bermanfaat. Seperti biasa, bacaan ini adalah general reading, tidak bisa resonate dan sesuai buat semuanya karena energi banyak orang. Dan ini hanya prediksi, jadi tidak usah dimasukkan dalam-dalam ke dalam hati, sikapi dengan bijak, ambil pesan-pesan positifnya. Kemudian ini hanya fun reading ya, kita bawa enjoy, happy aja di sini ya, nggak usah jadi baper atau jadi kesel karena bacaan yang tidak sesuai. Kalau memang tidak sesuai banget ya tinggalin aja, cari readingan lain yang sesuai dengan energi kalian ya Taurus. Oke Taurus, kita mau mulai ya. Di sini kartunya aku sudah shuffle Taurus, kita mau lihat ada kabar baik apa, hal baik apa yang akan menyertai kalian di sepanjang tahun ular kayu ini. Di sini kamu punya Ten of Wands. Kemudian kamu punya The Lovers. Lalu kamu ada The High Priestess. Ada The Hierophant. Ada Page of Cups, Page of Cups. Oke, kita mau lihat secara umum di sepanjang tahun ular kayu. Kalian akan mendapatkan suatu pencapaian atau kesuksesan ya. Kalian akan mencapai tujuan kalian atau goal-goal yang selama ini sudah kalian planning dengan baik. Sudah kalian rencanakan. Apakah itu usaha, karir, bisnis, apakah itu juga rencana perbaikan diri gitu ya, kayak hal-hal yang ingin kamu lakukan, yang kamu ingin tampil beda misalnya di tahun 2025 ini gitu ya, itu akan tercapai gitu. Misalnya kalian pengen di tahun ini pokoknya aku mau penampilannya jadi seperti ini, misalnya kalian seperti itu ya, dan itu akan terjadi juga. Dan kemudian untuk hubungan juga di sini kalian akan bertemu dengan seseorang, kemudian hubungan kalian juga yang berpasangan hangat, harmonis dengan pasangan, ada pertunangan aku melihatnya juga. Kemudian hubungan cinta baru yang terjalin. Aku melihatnya untuk hubungan cinta baru yang terjalin sih belum ada pernikahan ya, tetapi ada hubungan baru yang terjalin. Beberapa dari kalian juga akan berkesempatan untuk traveling, liburan yang menyenangkan. Kemudian ada peningkatan kesehatan yang signifikan. Jadi kalau misalnya kalian kemarin merasa kayak, aduh badan kok sakit-sakitan terus ya, kok loyo ya, kok lemes gitu. Di tahun ini sepertinya kalian menjadi lebih aktif, kalian menjadi lebih sehat, kalian lebih berpikir positif. Pokoknya kalian lebih baguslah kondisi kesehatannya, aku melihatnya di sini. Spiritual kalian juga sangat bagus di sini. Di sepanjang tahun ini ya, ada peningkatan spiritual, kemudian ada kalian lebih dekat lagi kepada semesta, kalian lebih dekat lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Kalian kayak lebih bijaksana, kemudian juga lebih spiritual aku melihatnya. Oke, sekarang kita mau lihat dari kartunya ya, satu-satu. Ten of Wands. Ten of Wands ini adalah beban yang kamu pikul selama ini. Beban yang kamu pikul selama ini pada akhirnya itu dapat kamu letakkan, dapat kamu atasi dengan baik ya. Beban tanggung jawab yang selama ini membuatmu lelah, kamu letakkan. Kamu akhirnya mampu melepaskan itu semua.
terbayarkan dengan berbagai pencapaian ya, kesuksesan, usaha yang kalian upayakan itu membawa hasil, tercapai tujuan kalian. Aku melihatnya seperti itu ya. Apapun yang sedang kamu usahakan kemarin-kemarin itu membawa keberhasilan. Perjuangan kalian itu tidak sia-sia ya, akan mendapatkan hal-hal yang ingin kalian dapatkan itu kalian dapatkan dengan baik di sepanjang tahun ini. Kalian yang bekerja pun akan mendapatkan promosi jabatan, aku melihatnya. Kemudian kalian juga yang dalam bisnis berjalan lancar, atau misalnya yang kemarin-kemarin ini kalian baru memulai usaha, apapun usaha yang sedang kamu kerjakan itu membawa hasil. Ya, perjuangan tidak mengkhianati hasil, aku melihatnya di sini. Jadi kamu tuh kemarin-kemarin ini kayak berjuang keras, berusaha keras gitu ya. Dan akhirnya kamu bisa meletakkan beban itu. Kemudian di sini ada the lover. Kalian yang sedang menanti cinta, menunggu cinta, mengharapkan cinta, menginginkan seorang pasangan, kalian akan menemukan cinta, akan menjalani hubungan yang harmonis, bahagia. Dan dalam pertemanan juga kalian akan dipertemukan dengan orang-orang, sahabat-sahabat, akan menjadi sahabat-sahabat sejati kalian, aku melihatnya. Beberapa dari kalian juga hubungan kalian ada peningkatan kepada tingkat yang lebih serius ya. Bisa jadi misalnya kalian yang tadinya pacaran akan bertunangan, kalian yang bertunangan akan menikah ya. Ada komitmen-komitmen yang lebih serius. Secara umum asmara kehidupan cinta kalian berjalan harmonis. Beberapa pasangan aku melihatnya justru kalian berkesempatan untuk kayak menciptakan minat atau hobi bersama yang bisa kalian lakukan berdua. Misalnya, ternyata kalian sama-sama senang berenang gitu ya. Itu akhirnya menjadi minat kalian berdua, menjadi sesuatu yang rutin kalian lakukan. Setiap minggu misalnya untuk mengisi waktu weekend kalian, seperti itu ya. Banyak hal positif yang terjadi di dalam hubungan kalian. Kemudian dengan adanya the high priestess, kalian berkembang menjadi lebih bijaksana. Beberapa dari kalian menjadi lebih intuitif, sehingga kalian mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika kalian akan melakukan sesuatu, bisa jadi kalian akan berdoa, kalian akan meminta petunjuk, sehingga apapun yang kalian pilih itu rasanya tepat gitu. Jadi kalian jadi lebih berani gitu. Kalian lebih berani menentukan pilihan. Oh ya udah deh aku pilih A. Udah bener nih pasti gitu. Kalian yakin, kalian lebih yakin di sini. Yakin membuat keputusan yang tepat. Ya, kalian tidak ragu-ragu seperti sebelumnya gitu. Oke, kemudian dengan the Hierophant di sini kehidupan kalian juga semakin selaras ya. Kalian mulai membangun pondasi yang kuat, baik itu secara spiritual ya, baik itu kalian membangun karakter-karakter untuk diri kalian sendiri untuk menjadi lebih baik, ataupun juga kalian membangun karakter-karakter orang-orang di sekitar gitu. Maksudnya kamu ajak orang-orang ini, misalnya gini, yang tadinya mereka malas beribadah, misalnya orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian, atau pasangan kalian, atau anak kalian gitu ya. Nah, kalian itu mulai mengajak, ayo ibadah gitu. Misalnya sholat, yuk kita sholat bareng. Kalau misalnya ke tempat ibadah, ayo kita pergi bareng-bareng gitu. Kalian tuh jadi memotivasi orang-orang di sekitar kalian tumbuh menjadi lebih baik lagi secara spiritual gitu. Dan aku juga melihatnya di sini kalian juga mulai menjunjung tinggi adat istiadat gitu ya, apa ya, etika gitu, apa-apa yang berlaku misalnya kalau di keluarga kalian atau di orang tua kalian tuh harusnya begini nih, misalnya contoh gini, kalau makan nggak boleh bunyi misalnya, dan itu kalian terapkan misalnya ke anak kalian, atau kalian terapkan sendiri ke diri kalian dulu gitu ya, supaya ketika kalian nanti misalnya
ada pertemuan, kalian harus makan bareng, seperti itu kalian bisa tumbuh lebih baik gitu. Aku melihatnya kalian mulai membangun etika, kalian mulai mempelajari hal-hal baik lah, sehingga karakter kalian ini terbentuk semakin baik dan semakin kuat gitu. Kemudian aku melihatnya kehidupan kalian juga semakin selaras ya. Terus kalian juga lebih rendah hati, kalian lebih dekat lagi kepada semesta, kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kesehatan kalian itu aku melihatnya semakin baik. Orang jadi melihat kamu itu semakin bijak. Orang melihat kamu itu jadi kayak apa ya, oh kalau ada apa-apa tanya dia deh, kayaknya kamu itu bisa dimintai pendapat dan pendapat kamu itu banyak benernya, ibaratnya gitu di mata orang-orang ya. Oke, kemudian di Page of Cup, kreativitas kamu juga semakin meningkat aku lihat ya. Banyak banget di sini aku lihat yang kreativitasnya tuh semakin terbangun ya. Apakah kamu mulai membuat apa kalian menjadi konten kreator, kalian menjadi fotografer, kalian mulai menekuni animasi, mencoba membuat game, mencoba apapun lah ya, segala kreativitas itu membawa keberhasilan buat kalian ya. Banyak ide-ide baru yang muncul. Dan kalau misalnya ide-ide itu bermunculan, di sini kalian diminta untuk memilih ya hal mana yang kalian sukai, yang memang menjadi minat kalian, yang membuat kamu tuh seneng ngerjainnya ya. Jangan yang kamu tuh minat tapi nggak suka ngerjainnya ya. Pilih yang paling tepat, yang paling simple. Karena Taurus itu nggak suka yang rumit-rumit. Hal-hal yang gampang, simple, dan kalian sukai, biasanya seperti itu. Ya, manfaatkan dan wujudkan ide-ide kalian ini. Kalian akan sukses ya, kalian akan berhasil ya. Lakukan dengan realistis. Jangan terlalu muluk-muluk dulu yang sulit-sulit, atau misalnya muluk-muluk tuh dalam arti butuh biaya besar yang kamu sulit. Lakukan dari mulai hal-hal yang kecil, yang sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan keuangan kamu, sesuai dengan kemampuan pikiran kamu. Lakukan, wujudkan, itu akan membawa keberhasilan buat kalian ya. Oke, saran buat kalian agar hal-hal baik ini, kabar baik ini bisa kalian dapatkan. Kamu di sini, maaf teman-teman, kamu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, kartu Ten of Wands ini menunjukkan di mana kamu harus bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu dengan baik. Jadi kalau misalnya kamu mau memulai sesuatu hal, ya kamu harus selesaikan. Jangan belum selesai memulai lagi hal yang baru. Kamu punya ide A, ide yang A belum selesai, kamu udah pindah lagi ke ide yang B. Akhirnya yang ini keteter. Nanti ide B pindah lagi. Aduh, nggak minat nih. Coba selesaikan dulu dengan bertanggung jawab ya. Pilih dengan bijak. Kemudian di sini kalian juga diminta untuk lebih mendengarkan intuisi kamu. Dengan adanya High Priestess, intuisi kamu itu semakin kuat. Intuisi itu akan bisa menolong kalian untuk menetapkan tujuan, menetapkan langkah kalian untuk memilih hal-hal yang sesuai dengan diri kalian, untuk mempercayai naluri kalian, sehingga kalian harus mulai mendengarkan, mulai membangun spiritual kamu. Ya. Kemudian di sini juga kalian diminta untuk menghormati orang-orang di sekitar kalian. Terus buka diri kamu dengan orang-orang di sekitar agar kalian mendapatkan wawasan, buka komunikasi yang baik, hubungan yang baik ya. Tetap belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, yang baik tetap diambil, hal-hal yang tidak baik ya kamu buang ya. Dan jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk membuat kesalahan ya, belajar dari pengalaman. Terus bangun kepercayaan diri kalian. Walaupun itu sesuatu hal yang kecil, misalnya tadi ya mencoba untuk menjadi apa, walaupun itu sesuatu yang ide kecil dulu, tapi kamu percaya diri mengerjakannya, itu akan berkembang menjadi hal yang besar.
Ya, kembangkan kemampuan kalian. Terus kemudian kalau memang kalian punya ide-ide dan kalian terbatas mentok, ya belajar hal-hal baru untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Oke. Kemudian saran untuk hubungan, ya kalian tetap harus membangun komunikasi yang baik satu dengan yang lain, hargai pasangan kalian, dengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya, sehingga hubungan kalian terjalin dengan kuat, saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Bangun kepercayaan, jalani keputusan dengan lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada pesan apa? Pesan baik untuk kalian. Kita mau lihat pesan baik yang menyertai kalian di sepanjang tahun ular kayu. Ada follow your heart, kemudian ada stay positif, dan ada God will lead the way. Follow your heart, ikuti kata hatimu. Ikuti intuisimu, apa yang dikatakan kata hatimu, apa yang diikuti naluri kamu, ya. Dengarkan baik-baik. Apa yang diinginkan dirimu, bicara dengan dirimu, apa yang dikatakan oleh hati kamu, ikuti itu ya. Maka kamu akan berjalan di jalan yang benar. Kemudian di sini kamu juga diminta stay positif. Ya, terus berpikir positif, terus berada di lingkungan yang positif, hindari hal-hal yang negatif, jauhi orang-orang yang toksik. Kamu diminta tetap berpikir jernih, jangan mudah terpengaruh. Ya, tetap pada tujuanmu, tetap optimis. Itu semua akan membawa kebaikan untuk kamu dan membawa kesehatan juga untuk diri kamu. Kemudian di sini juga ada God will lead the way. Tuhan akan menuntun jalan kamu. Saat kamu tetap positif, maka Tuhan semesta akan menuntun jalan kamu. Kamu akan diberikan tanda-tanda melalui intuisi, melalui kata hati kamu, naluri kamu, dan keajaiban pun bisa terjadi dalam hidup kalian, ya. Jangan abaikan ini, ya. Terus meminta petunjuk semesta, minta petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah kamu. Oke Taurus, itu saja yang aku punya untuk sepanjang tahun ular kayu buat kalian. Semoga bermanfaat, ambil hal baiknya untuk menjadi motivasi kalian. Tetap sehat Taurus, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Taurus, salam.